Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary, guru kelas 5 di SDN Pondok Kopi 02. Saya merupakan mahasiswa semester 3 pada UT PGSD UPPJJ Jakarta. Pada saat ini saya akan menganalisis dan mengaitkan kasus tentang peran gender dengan artikel pada jurnal berindeks Sinta dan Scopus. Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau jenis kelamin. Lebih dari sekedar proses transfer ilmu, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang akan berguna sepanjang hayat. Dalam konteks ini, pendidikan juga berperan penting sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Namun, ketidaksetaraan gender masih menjadi isu yang cukup serius di Indonesia. Dalam berbagai aspek kehidupan, perempuan dan laki-laki belum sepenuhnya memperoleh perlakuan yang setara, termasuk di lingkungan pendidikan. Padahal, pendidikan memiliki potensi besar untuk menjadi media perubahan sosial. Sejalan dengan pendapat Stromquist tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan yang memperhatikan isu gender mampu mendorong transformasi sosial dan mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Maka sangat penting untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai integral dari proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan sekolah menjadi tempat sosial pertama setelah keluarga, memainkan peran strategis dalam membentuk pemahaman siswa mengenai peran gender. Disinilah peserta didik mulai mengamati dan meniru bagaimana perbedaan perlakuan dasar gender terjadi. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menghadirkan pembelajaran yang bersifat inklusif dan bebas dari bias gender, seperti yang diparafrasekan dari pandangan Ridgway tahun 2011. Institusi pendidikan harus menjadi ruang yang mana norma dan stereotip gender tidak diproduksi, melainkan dikaji dan diubah ke arah yang menjadi lebih baik. Demikian upaya untuk menerapkan pembelajaran berbasis kesetaraan gender sejak pendidikan dasar merupakan langkah penting menciptakan generasi yang lebih setara, toleran, dan menghargai perbedaan. Upaya sekolah dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam proses pembelajaran menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kemampuan peserta didik di berbagai aspek. Pembelajaran yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif tanpa membedakan jenis kelamin terbukti mampu meningkatkan capaian peserta didik baik secara kognitif, psikomotor, maupun afektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek sikap atau afektif, peserta didik perempuan cenderung lebih menonjol dalam hal religius, kedisiplinan, dan kesantunan. Sementara peserta didik laki-laki lebih unggul dalam kejujuran dan kepedulian sosial. Ini menunjukkan bahwa karakter positif berkembang dari berbagai bentuk di antara peserta didik, dan pendekatan yang berkeadilan gender mampu menumbuhkan potensi afektif secara seimbang. Hal ini selaras dengan pendapat Bandura tahun 1986 yang diparafrasekan bahwa pembelajaran dalam konteks sosial memengaruhi pembentukan sikap dan nilai termasuk nilai-nilai kesetaraan dan keadilan melalui proses observasi dan interaksi. Dalam aspek psikomotorik, peserta didik laki-laki menunjukkan performa yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor biologis maupun peran sosial yang selama ini dilekatkan secara kultural. Namun yang menarik, dalam aspek kognitif, peserta didik perempuan memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi yang mencerminkan kemampuan berpikir analitis dan pemahaman konsep yang lebih dalam. Temuan ini mendukung pemikiran dari Eccles dan Wakefield tahun 2002 yang menyatakan bahwa motivasi dan ekspektasi terhadap peran gender dapat mempengaruhi capaian akademik peserta didik laki-laki maupun perempuan, tergantung pada konteks pembelajaran yang diterapkan.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mencerminkan bahwa kesetaraan gender diakomodasikan dengan baik dalam sistem pembelajaran, maka potensi peserta didik laki-laki maupun perempuan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan karakter dan kekuatannya masing-masing. Penerapan pembelajaran berbasis kesetaraan gender di lingkungan sekolah dasar terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan peserta didik. Upaya sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang adil dan bebas dari bias gender telah mendorong berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Hal ini menunjukkan bahwa ketika lingkungan pendidikan memberikan kesempatan yang setara, setiap anak mampu menunjukkan kemampuannya tanpa dibatasi oleh konstruksi sosial peran gender. Meskipun hasil penelitian mengungkapkan adanya perbedaan antara peserta didik laki-laki dan perempuan pada aspek-aspek tertentu, perbedaan tersebut tidak mengarah pada ketimpangan, melainkan bentuk keberagaman karakter dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sejalan dengan pemikiran UNESCO tahun 2015, pendidikan yang responsif gender bukan bertujuan untuk menyamakan hasil belajar, tetapi untuk menjamin bahwa semua peserta didik memiliki akses yang setara terhadap peluang belajar yang berkualitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan bukan hanya prinsip moral, tetapi juga strategi efektif untuk mendorong perkembangan peserta didik secara adil dan merata. Implementasi yang konsisten dan berkesinambungan terhadap nilai-nilai inklusif ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk generasi yang kritis, empatik, dan toleran terhadap perbedaan. Artikel ini menekankan beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kesetaraan gender sebagai prinsip fundamental dalam proses pembelajaran. Kesetaraan ini tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, potensi, dan hambatan yang mungkin terjadi oleh peserta didik berdasarkan identitas gender mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli seperti Anterhelter tahun 2007 yang menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan adalah prasyarat untuk menciptakan ruang belajar yang demokratis di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Peran guru menjadi sangat sentral dalam implementasi nilai-nilai kesetaraan gender tersebut. Guru bukan hanya sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang bertugas menciptakan suasana kelas yang bebas dari diskriminasi dan stereotip gender. Satker dan Zitelman tahun 2009 menegaskan bahwa guru yang sadar gender mampu membentuk ekspektasi yang adil kepada semua peserta didik, serta mendorong mereka untuk melampaui batasan sosial yang sering dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Terkait dengan hasil belajar, penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat varian capaian antara peserta didik laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, keseluruhan proses pembelajaran tetap menunjukkan hasil yang positif dan setara. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang memperhatikan kesetaraan gender dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dalam hal ini, pendekatan diferensiasi yang adil dianggap lebih tepat dibandingkan dengan penyamaran mutlak. Sebagaimana dijelaskan oleh Eichmann dan Anhalter tahun 2005, yang menyebutkan bahwa keadilan dalam pendidikan berarti memberikan dukungan yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang setara. Terakhir, pentingnya pendidikan inklusif juga diangkat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan kesetaraan gender. Pendidikan inklusif memberikan ruang bagi semua peserta didik termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk belajar bersama di lingkungan yang sportif, menurut pandangan Booth dan Ainskau tahun 2011, bahwa pendidikan inklusif tidak hanya tentang akses fisik ke sekolah, tetapi juga tentang partisipasi aktif dan perasaan diterima di dalam kelas.
Dengan memperhatikan keempat poin tersebut, artikel ini memberikan landasan yang kuat mengenai pentingnya integritas nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusi dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat dasar, sebagai upaya membangun generasi yang lebih adil, setara, dan inklusif. Kesimpulan dari artikel 1 adalah sekolah yang menerapkan prinsip kesetaraan gender menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Meskipun terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik laki-laki dan perempuan, di mana peserta didik perempuan lebih unggul dalam aspek kognitif dan sikap tertentu, sedangkan peserta didik laki-laki unggul dalam aspek psikomotorik dan sikap lainnya. Secara umum, upaya yang dilakukan menghasilkan capaian yang setara. Pentingnya peran guru dan penerapan pendidikan inklusif juga menjadi sorotan utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada peserta didik. Penerapan prinsip kesetaraan gender di SDN Pondokopi 02 secara bertahap mulai menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan peserta didik secara holistik, baik dalam ranah kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Dalam beberapa kegiatan pembelajaran dan asesmen di kelas, terlihat bahwa peserta didik perempuan cenderung menunjukkan ketekunan, kerapian, serta ketajaman dalam berpikir logis dan konseptual. Sementara peserta didik laki-laki lebih menonjol dalam aktivitas yang menuntut keterampilan motorik serta keberanian dalam menyampaikan pendapat. Perbedaan tersebut bukan menjadi hambatan, melainkan cerminan keberagaman potensi yang dapat dioptimalkan dalam lingkungan belajar yang setara. Di dalam mengadopsi pendekatan pendidikan inklusif, yang mampu memfasilitasi kebutuhan belajar masing-masing peserta didik tanpa memihak gender tertentu. Guru-guru di SDN Pondokopi 02 mulai menunjukkan kesadaran akan pentingnya memberikan ruang yang sama bagi peserta didik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, proyek kolaboratif, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, strategi pembelajaran yang adil dan berbasis diferensiasi mulai diterapkan untuk menghindari bias-bias dalam pemilihan contoh soal, pembagian peran dalam kelompok, hingga penilaian kinerja peserta didik. Hasilnya, secara umum, capaian belajar menunjukkan peningkatan yang relatif merata antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender di lingkungan sekolah dasar SDN Pondokopi 02 memiliki dampak nyata dalam menciptakan pendidikan yang adil dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Ketimpangan gender masih menjadi isu global yang menuntut perhatian serius, termasuk dalam ranah pendidikan. Meskipun berbagai sektor telah mengalami kemajuan dan mendorong kesetaraan gender dalam konteks open dan distance learning (ODL) atau pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Topik ini sering kali kurang mendapat sorotan yang memadai, padahal sistem ODL yang fleksibel dan inklusif seharusnya memiliki potensi besar dalam mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, khususnya di wilayah yang mengalami ketimpangan struktural. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa ODL tidak serta-merta bebas dari bias gender. Sebagaimana disampaikan oleh Kanwar dan Taplin, walaupun ODL dirancang untuk memperluas akses pendidikan, perempuan tetap menghadapi hambatan seperti beban kerja domestik yang tinggi, kurangnya dukungan teknologi, dan norma budaya yang membatasi peran mereka dalam ruang publik. Hal ini mengidentifikasi bahwa sistem pembelajaran jarak jauh perlu dikaji ulang dari perspektif gender agar mampu benar-benar menjawab kebutuhan semua kelompok secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan dalam literatur dengan menganalisis perkembangan dan kecenderungan tema ketidaksetaraan gender dalam literatur ODL dalam tiga dekade terakhir dengan menelaah
publikasi akademik dari berbagai konteks geografis dan sosial. Studi ini hendaknya memetakan bagaimana ketimpangan gender dibahas, diabaikan atau direproduksi dengan praktik dan kebijakan ODL. Seperti yang dikemukakan oleh Tate, isu gender dalam ODL tidak hanya memerlukan pendekatan teknis dalam desain program, tetapi juga pemahaman kritis terhadap dinamika sosial yang melingkupi akses dan partisipasi dalam pendidikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendesain sistem ODL yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender, serta mendorong lahirnya kebijakan pendidikan jarak jauh yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Ketidaksetaraan sumber daya menjadi dimensi yang paling dominan, dengan 58% studi menyoroti bahwa keterbatasan akses perempuan terhadap perangkat teknologi, kognitivitas internet, dukungan finansial, serta ruang belajar yang kondusif di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ODL menjanjikan fleksibilitas, kenyataannya di lapangan sering kali memperlihatkan bahwa perempuan tidak memiliki sumber daya yang setara dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan mereka. Gorski 2012 menyebutkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan digital mencerminkan ketimpangan sosial yang lebih luas. Sementara itu, ketidaksetaraan eksistensial muncul dalam 34% studi, mencakup bagaimana identitas dan pengalaman perempuan kerap terpinggirkan dalam kurikulum, praktek pedagogi, dan relasi belajar. Representasi perempuan yang minim, baik sebagai subjek pengetahuan maupun agen pembelajaran, aktif mengidentifikasi adanya ketidakhadiran simbolik dan struktural. Menurut Yang tahun 1990 menyebutkan bahwa bentuk ketidaksetaraan ini lebih halus namun sangat merusak. Menariknya, hanya 8% studi yang membahas ketidaksetaraan vital, yaitu aspek yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan perempuan sebagai syarat dasar untuk belajar secara bermakna. Lebih jauh, penyebab utama ketidaksetaraan gender dalam ODL diidentifikasikan sebagai patriarki, sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat dan standar universal dalam pendidikan, menyebabkan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan perempuan diabaikan. Stromquist 2005 menyebutkan bahwa patriarki dalam pendidikan bukan hanya soal representasi, melainkan juga tentang siapa yang menetapkan nilai, norma, dan struktur kekuasaan dalam proses belajar. Temuan ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan sistem ODL yang adil gender, dibutuhkan pembaca kritis terhadap dimensi ketidaksetaraan, serta upaya transformasi struktural yang tidak sekedar bersifat teknis, tetapi juga ideologis dan kultural. ODL dan tantangan kesetaraan, pembelajaran terbuka dan jarak jauh ODL kerap diposisikan sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kelompok yang termarginalkan termasuk perempuan. Namun, meskipun ODL mampu menembus hambatan geografis dan fleksibel, dalam waktu ia tidak serta-merta mampu mengatasi tantangan sosial dan budaya yang luas. Salah satu solusi penting yang muncul dalam literatur adalah kebutuhan akan desain kurikulum yang sensitif gender. Kurikulum dalam ODL tidak cukup hanya bersifat netral, ia harus secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan. Hal ini mencakup pemilihan konten yang inklusif, penyajian materi yang tidak bias gender, serta strategi pengajaran yang memberdayakan peserta didik perempuan sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Unterhalter 2005 menyebutkan bahwa kurikulum yang sensitif gender merupakan langkah strategis dalam mengkoreksi relasi kuasa yang tidak setara di dalam kelas,
termaksud secara virtual. Selain itu, kurikulum ODL juga perlu dirancang agar relevan secara budaya, yakni mampu mencerminkan konteks lokal budaya serta pengalaman nyata peserta didik. Kurikulum yang mengabaikan budaya lokal cenderung bersifat abstrak dan tidak kontekstual yang akhirnya memperkuat alienasi, alienasi terhadap kelompok yang sudah terimajinalisasi termasuk perempuan di komunitas tradisional. G2010 menyebutkan bahwa pendidikan yang bermakna harus menghargai keberagaman budaya peserta didik dan menjadikan sebagai kekuatan dalam proses belajar bukan sebagai hambatan. Demikian, untuk mewujudkan kesempatan yang benar-benar setara melalui ODL, perlu ada pergeseran paradigma dari sekedar memperluas akses menuju menciptakan sistem pembelajaran yang transformatif, inklusif, dan berkeadilan gender serta budaya. Kesetaraan gender masih menjadi isu yang kurang mendapat perhatian dalam literatur Open and Distance Learning atau ODL. Meskipun perannya sangat vital dalam pembangunan manusia dan pencapaian tujuan pendidikan untuk semua. Ketika sistem pendidikan bergerak ke arah digital dan terbuka, ada kecenderungan bahwa persoalan ketimpangan gender dianggap terselesaikan dengan sendirinya melalui perluasan akses. Memahami dimensi ketidaksetaraan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk merancang intervensi pendidikan yang efektif. Ketidaksetaraan dalam ODL tidak hanya berkaitan dengan sumber daya seperti perangkat teknologi dan konektivitas, tetapi juga menyangkut dimensi vital seperti kesehatan dan keselamatan. Sains tahun 1999 mengemukakan bahwa pendekatan berbasis kapabilitas sangat penting, di mana pendidikan seharusnya tidak hanya menyediakan sarana belajar, tetapi juga memperkuat kapasitas individu untuk menjelajah kehidupan yang mereka nilai bermakna. Peran ODL dalam memperluas akses pendidikan sangat besar, terutama bagi perempuan di daerah terpencil atau yang terbatas oleh peran domestik. Namun, agar potensi ini benar-benar berdampak, ODL harus dirancang dengan kesadaran penuh terhadap konteks sosial dan budaya yang memengaruhi siapa saja yang belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan kurikulum yang sensitif gender, yaitu kurikulum yang tidak hanya bebas dari bias gender, tetapi juga aktif mencerminkan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Kurikulum semacam ini harus menyuarakan realitas perempuan, mengangkat peran mereka dalam berbagai konteks, dan menyediakan ruang partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sutherland 2018 menyebutkan bahwa pendidikan yang adil gender harus berangkat dari pengakuan terhadap perbedaan sebagai dasar untuk kesetaraan, bukan hambatan. Lebih jauh lagi, ODL perlu bergerak menuju pendidikan inklusif dengan desain kurikulum dan sistem pendidikan yang mempertimbangkan keberagaman peserta didik, termasuk identitas, gender, latar belakang sosial, dan budaya. Fraser 2009 menyebutkan bahwa keadilan dalam pendidikan menuntut tidak hanya redistribusi sumber daya, tetapi juga pengakuan terhadap identitas yang selama ini terpinggirkan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, ODL menjadi potensi besar untuk tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang memajukan kesetaraan gender secara nyata. Simpulan dari artikel yang kedua, bahwa penelitian ini menyoroti ketidaksetaraan gender masih menjadi isu yang kurang dibahas dalam literatur pembelajaran terbuka dan jarak jauh atau ODL. Meskipun memiliki dampak signifikan terhadap akses dan kualitas pendidikan. Analisis selama 30 tahun menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam hal sumber daya, eksistensial, dan vital masih dominan dengan patriarki dan androsertisme sebagai akar permasalahan utamanya. Meskipun ODL menawarkan potensi
Dalam memperluas akses pendidikan, pendekatan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan gender tanpa disertai desain kurikulum yang sensitif gender dan relevan secara budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih inklusif dalam merancangkan kurikulum dan strategi ODL untuk mencapai kesetaraan gender yang efektif. Di SDN Pondokopi 02, isu ketidaksetaraan gender dalam pembelajaran terbuka dan jarak jauh tidak memiliki relevansi, terutama ketika sekolah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi atau daring. Baik peserta didik laki-laki dan perempuan dapat berperan aktif dalam semua kegiatan pembelajaran di sekolah. Namun, pendekatan kurikulum dan strategi pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya mengadopsi prinsip kurikulum yang sensitif gender. Materi pembelajaran dan contoh-contoh dalam buku teks atau media ajar kadang masih menampilkan stereotip peran laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. Hal ini dapat memengaruhi persepsi dan aspirasi akademik peserta didik sejak dini. Oleh karena itu, kami SDN Pondokopi 02 mengambil langkah konkret dalam memastikan bahwa pembelajaran berbasis teknologi maupun tatap muka bersifat inklusif gender. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan guru tentang kesetaraan gender dalam pembelajaran, evaluasi materi ajar dari perspektif gender, serta pemberdayaan peserta didik perempuan dalam kegiatan akademik dan non-akademik agar mereka memiliki ruang dan kesempatan yang setara untuk berkembang.